Kita akan lanjutkan untuk membahas tentang Efesus pasal yang kedua, dan minggu lalu kita sudah melihat Efesus pasal yang kedua ini dari ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Dan hari ini kita akan lanjutkan ayat 11 dan sampai ayat 18 ya, sampai ayat 18. Sebenarnya kalau kita melihat dari Efesus pasal yang kedua mulai ayat yang ke-11 ini ada dipecah dalam 3 bagian, tapi saya prediksikan mungkin kita akan menyelesaikan 2 saja malam hari ini dari 3 bagian yang akan kita bahas di dalam pasal yang kedua. Nah, ini kalau saya berikan judul dari apa yang akan kita bahas malam hari ini adalah perdamaian. Jadi judul besarnya adalah perdamaian. Sebelum kita masuk lebih dalam ke surat Efesus ini, saya mau bercerita sedikit ya. Kalau kita mendengar perdamaian itu identik dengan ada perang sebelumnya ya, ada konflik, ada permasalahan. Satu kisah yang pernah terjadi waktu Perdana Menteri Inggris, Sir Neville Chamberlain itu pernah memberikan satu ungkapan yang cukup terkenal ya. Damai di masa kita, damai dengan terhormat ya. Peace in our time, peace in honor. Ini merupakan satu pernyataan yang cukup terkenal, tapi ternyata pernyataan tentang perdamaian ini tidak berlangsung lama, walaupun pada awalnya orang-orang yang hadir di dalam konferensi di mana pernyataan tersebut dikumandangkan, mereka berharap bahwa perjanjian damai ini bisa meredakan keinginan dari Adolf Hitler yang waktu itu melakukan pembantaian besar-besaran. Tapi ternyata 1 tahun kemudian, ternyata Adolf Hitler ini dia menginvasi Polandia. Sehingga akhirnya pada tahun 1939 bulan September, ya kurang lebih berarti sama dengan bulan sekarang ini, pecah perang antara Inggris dan Jerman. Jadi ternyata misi perdamaian yang dikumandangkan oleh Sir Chamberlain ini gagal. Dan kalau kita melihat dalam catatan sejarah ada banyak sekali perjanjian-perjanjian damai yang dilakukan oleh antar negara, antar suku bangsa, di mana sebenarnya setiap orang itu tidak ingin berada dalam satu kondisi penuh konflik atau perang. Saya coba cari-cari, katanya sejak tahun 1500 sebelum Masehi sampai dengan 850 Masehi ada 7.500 perjanjian damai yang disepakati. Di mana harapannya adalah terjadi perdamaian, tidak ada peperangan, tidak ada permusuhan. Tapi ternyata dari semua perjanjian damai yang ada 7.500 itu kebanyakan tidak bertahan lebih dari 2 tahun. Jadi ini merupakan satu harapan yang kayaknya tidak bisa dijamin oleh apapun. Bahkan kalau kita tahu ya, apalagi kalau perjanjian damai antar bangsa atau antar negara, maka pasti ditandatangani gitu kan. Bukan hanya sekedar antar omong-omongan aja. Tapi ternyata itu pun tidak menjamin sehingga perjanjian damai ini hanya berlangsung kurang lebih 2 tahun. Dan itu banyak terjadi gitu. Dan kita melihat sampai saat ini, satu-satunya perjanjian kekal yang telah bertahan dan akan terus bertahan selama-lamanya itu adalah perjanjian damai yang dibuat oleh Allah yang kekal, yang dimeteraikan oleh darah Yesus Kristus. Ini adalah misi perdamaian milik Kristus, karena kita sudah belajar mulai dari pasal yang pertama bahwa Allah sendiri yang memprakarsai perdamaian ini. Semuanya dimulai dari Dia. Karena kalau dari kemampuan manusia sendiri, manusia tidak bisa mencapai Allah. Oleh karena itu Allah dengan kasih-Nya yang begitu besar, Dia yang memulai inisiatifnya dari Dia untuk perdamaian ini. Nah, di dalam apa yang akan kita bahas pada malam hari ini, Efesus pasal yang kedua mulai ayat yang ke-11, saya golongkan atau kelompokkan di dalam 3 kata, yaitu pemisahan. Yang pertama adalah pemisahan, yang kedua rekonsiliasi, dan yang ketiga adalah penyatuan. Kemungkinan kita hanya akan membahas pemisahan dan rekonsiliasi, sedangkan untuk penyatuannya akan kita bahas minggu depan ya. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita akan baca bersama-sama dari Efesus pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat kita semua, dan silahkan buat yang sudah belajar bersama-sama juga kita mau buka Alkitab kita baca bersama-sama di dalam hati ya, sambil menyimak apa yang akan saya sampaikan.
Judulnya adalah dipersatukan di dalam Kristus. Efesus pasal yang kedua mulai ayat yang ke-11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberikan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Oleh karena Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jadi ini kalau kita melihat dari apa yang ditulis oleh Rasul Paulus, ada kita, ada kamu, ada mereka ya. Jadi waktu membahas tentang mereka, ini mengacu kepada orang-orang Yahudi. Sedangkan waktu kamu, sebenarnya Rasul Paulus sedang mengacu kepada orang-orang percaya dari bangsa non-Yahudi. Saya dan saudara termasuk pada golongan ini ya. Tidak ada di antara kita yang bisa mengklaim diri sebagai, oh aku orang Yahudi gitu. Jadi dalam 10 ayat pertama dari Efesus 2 yang kita bahas pada minggu lalu, di situ Paulus membahas keselamatan orang berdosa secara umum ya. Kalau kita mengingat kembali dari pembahasan minggu lalu, itu berbicara tentang masalah dosa yang dihadapi oleh semua manusia, tidak terkecuali. Dan kemudian kita melihat Allah dengan kasih-Nya yang begitu besar, mengerjakan karya keselamatan yang begitu luar biasa. Apa yang Allah lakukan bagi kita, di dalam kita, dan kemudian melalui kita. Melalui kita ini kita bahas cukup panjang minggu lalu, yaitu berkaitan dengan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Dia sendiri yang memperlengkapi kita supaya kita hidup berjalan di dalam pekerjaan baik yang sudah Dia persiapkan tersebut. Nah, sekarang Paulus beralih ke pekerjaan Kristus untuk orang bukan Yahudi atau bangsa-bangsa lain secara khusus. Di sini sebagian besar kalau kita melihat apa yang terjadi pada atau latar belakang dari jemaat Efesus, banyak dari mereka ini adalah orang-orang non-Yahudi dari bangsa-bangsa lain. Dan mereka tahu bahwa banyak pekerjaan Allah yang tercatat dalam perjanjian lama yang mereka baca saat itu melibatkan orang Yahudi. Dan selama berabad-abad kita tahu bahwa orang-orang bersunat ya, kayak yang dikatakan oleh Paulus tadi, orang-orang bersunat yaitu orang-orang Yahudi, telah mempunyai satu stereotip ya, atau memandang rendah orang-orang tidak bersunat atau orang-orang bukan Yahudi ini. Dengan sikap seolah-olah kayaknya bangsa kelas 2 atau mungkin kelas 3, pokoknya rendah deh gitu ya. Berbeda dengan orang Yahudi, wah kami ini bangsa pilihan Allah. Jadi ada satu pride, ada satu kebanggaan pada diri orang Yahudi. Fakta bahwa orang Yahudi telah menerima tanda secara fisik atau sunat ini tadi, itu membuat mereka itu semakin mempunyai keyakinan bukan hanya secara mental, tapi karena ada tanda secara fisik bahwa ya aku ini memang bangsa pilihan Allah. Karena bukan hanya secara cerita turun-temurun, secara pengetahuan, tetapi bahkan ada tanda secara fisik. Akan tetapi satu ironis ya, di Roma 2 ayat 25-29, itu nanti saudara bisa baca sendiri. Di situ Rasul Paulus katakan bahwa ya sunat itu akan bermanfaat kalau engkau juga melaksanakan hukum Taurat gitu. Tapi ada orang-orang yang melaksanakan hukum Taurat tanpa bersunat gitu, jadi seperti itu. Nah ini adalah hal-hal yang menandakan bahwa ya sebenarnya bersunat tidak bersunat, tapi kalau misalnya fokusnya bukan kepada Kristus nggak ada faedah apa-apa. Jadi mereka yang percaya kepada Kristus
Ini dikatakan telah menerima sunat rohani yang bukan dikerjakan oleh tangan manusia. Kita mundur lagi ya, mulai pada saat Tuhan memanggil Abraham. Tuhan ini membuat perbedaan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Dia membuat perbedaan ini bukan supaya orang Yahudi ini bisa bermegah atau menjadi sombong, tapi tujuan awalnya adalah supaya bangsa ini menjadi percontohan, menjadi saluran berkat, pertolongan, jalan keluar bagi orang-orang bangsa-bangsa lain atau bukan Yahudi. Allah memisahkan mereka agar dia dapat menggunakan bangsa Yahudi ini sebagai seperti saluran pewahyuan untuk menyatakan dirinya, menyatakan pribadi dan kebaikannya kepada bangsa-bangsa lain. Akan tetapi kalau kita melihat dalam catatan di Alkitab, dalam sejarah, ironis sekali bangsa percontohan ini justru mereka jatuh bangun di dalam penyembahan berhala. Tidak menjadi percontohan, tapi justru menjadi satu bangsa yang kayaknya kok menerima murka Allah terus-menerus. Kita melihat ini terjadi pada masa hakim-hakim. Kalau membaca kisah hakim-hakim ini seperti jatuh bangun di hal yang sama. Permasalahan yang disoroti di sana itu hanya penyembahan berhala. Satu hakim memerintah, kemudian waktu hakimnya meninggal, bangsa Israel masuk lagi kembali dalam penyembahan berhala. Puluhan tahun. Bayangkan, dan ini terjadi dari generasi ke generasi. Padahal permasalahannya kalau kita orang bijak mengatakan jangan jatuh pada lubang yang sama. Tapi ternyata bangsa Israel ini masalahnya sama terus. Berapa hakim-hakim permasalahannya sama. Saat hakim-hakimnya nggak ada, mereka kembali lagi menyembah berhala. Sampai Tuhan menunjuk satu hakim-hakim lagi untuk memerintah mereka. Tapi ini permasalahan yang sama, terjadi terus-menerus. Sehingga bisa dikatakan bahwa bangsa yang seharusnya menjadi percontohan ini, mereka tidak mengambil perbedaan atau pengudusan ya. Pengudusan ini maksudnya dipisahkan dari bangsa-bangsa lain. Mereka tidak mengambil keistimewaan ini untuk menjadi contoh, tetapi justru mereka ini menjadi sama saja dengan bangsa-bangsa yang terhilang di sekeliling mereka. Dan Tuhan banyak kali harus mendisiplinkan orang Yahudi karena mereka tidak mempertahankan atau menghidupi pemisahan rohani mereka ini supaya mereka bisa menjadi pelayan bagi bangsa-bangsa lain untuk menyatakan nama Allah yang benar. Seharusnya mereka menjadi teladan, ternyata mereka menjadi sama saja dengan bangsa-bangsa yang lain. Nah, Paulus memakai satu kata yang berulang-ulang ya untuk menggambarkan orang-orang non-Yahudi atau bangsa-bangsa lain ini. Waktu Paulus menggambarkan mereka ada satu kata yang diulang-ulang yaitu kata tanpa. Ya, kata tanpa. Ini untuk menunjukkan posisi bangsa non-Yahudi berada di luar dalam beberapa aspek yang akan kita lihat malam hari ini. Yang pertama kita ketahui bahwa bangsa-bangsa lain, bangsa non-Yahudi ini tanpa Kristus. Coba kita lihat ya, mulai dari ayat yang ke-11 tadi. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Jadi kita yang ada di luar dari kumpulan bangsa Israel, kita ini disebut sebagai orang-orang yang tanpa Kristus. Ini juga berlaku sama dengan apa yang menjadi latar belakang dari orang-orang yang ada di Efesus. Kita tahu bahwa Efesus ini merupakan satu kota yang sangat luar biasa. Dikatakan dalam sejarah bahwa ini seperti bank dunia, perekonomiannya sangat bagus, bahkan ada peninggalan-peninggalan sejarah yang sangat luar biasa. Yang terkenal di sana ada kuilnya Dewi Diana. Dan sebelum Injil masuk diberitakan di sana, mereka tidak tahu apa-apa tentang Kristus. Mereka adalah golongan orang-orang yang tanpa Kristus. Jadi orang-orang yang mengklaim bahwa ya semua agama kan sama, mengajarkan kebaikan. Poin dari Rasul Paulus ini bukan soal melakukan kebaikan, tetapi bahwa tanpa Kristus berarti tidak ada pengharapan. Nanti kita akan lihat selanjutnya tanpa pengharapan gitu. Jadi bukan soal melakukan perbuatan baik. Jadi kalau misalnya kita hanya berpegang bahwa
Ya semua agama kan sama mengajarkan kebaikan, gak ada agama yang jahat, betul. Tetapi masalahnya ada Kristus nggak di sana. Itu yang disoroti oleh Rasul Paulus, bukan soal perbuatan baik begitu. Tapi tentang ada nggak Kristus di sana. Orang-orang yang mengklaim bahwa ya iman Kristen atau agama Kristen itu Tuhannya namanya Tuhan Yesus. Tapi kalau kita melihat bahwa kekristenan kita hanya sekedar salah satu agama baik yang mengajarkan perbuatan-perbuatan baik, hal-hal normatif, maka kita tidak melihat Kristus yang sesungguhnya, Allah yang hidup. Karena kita dalam kepercayaan kita, dalam iman percaya kita bukan berdasarkan perbuatan. Itulah yang membedakan iman Kristen dengan iman-iman yang lain atau kepercayaan-kepercayaan yang lain. Paulus menekankan di sini bahwa kondisi tanpa Kristus itu adalah satu perkara atau tragedi yang mutlak. Kepentingan atau betapa pentingnya eksistensi Kristus di dalam iman kita, itulah yang membuat kita berbeda. Bahkan dengan orang-orang yang mengaku dirinya agama Kristen. Apakah Kristus hidup di dalam dia? Apakah dia menyadari keberadaan Kristus di dalam dirinya? Itulah yang membuat kita berbeda. Nah, Paulus mengutip bahwa kondisi orang-orang Efesus kalau tanpa Kristus, ya mereka itu ada di dalam penghukuman. Ya, ini satu tragedi yang mutlak. Selama kita melihat iman kepada Kristus juga hanya salah satu agama seperti yang saya katakan tadi, maka kita tidak bisa menikmati segala keuntungan, kekayaan kasih karunia yang Kristus sudah sediakan bagi kita. Jadi ini merupakan satu perubahan pola pikir besar-besaran. Kalau kita hanya sekedar berpindah dari satu kepercayaan pada kepercayaan yang lain, intinya saya melakukan perbuatan baik, maka Kristus tidak menjadi sesuatu yang berarti dalam kehidupan kita. Karena berbicara tentang kasih karunia itu bukan tentang perbuatan. Jadi kalau misalnya kita berbicara kembali mengenai orang-orang di Efesus ini tadi, Paulus menekankan bahwa kalau ya kita tahu ya bahwa di Efesus ada begitu banyak kepercayaan ya, Dewi Diana itu menjadi sesembahan mereka yang paling utama. Dan kemudian mungkin ada banyak dewa-dewa yang lain lagi, karena di sana juga kalau kita membaca di Kisah Para Rasul, bisnis dari patung-patung sesembahan itu cukup besar di sana. Jadi ini merupakan satu kota yang ya mungkin bisa dibilang cukup religius, tapi ternyata Paulus menyoroti kondisi mereka tanpa Kristus. Oleh karena itu penting sekali untuk kita melihat bahwa sebenarnya itu intinya adalah Kristus. Kalau kita berada pada kondisi tanpa Kristus, maka yang ada hanyalah penghukuman. Mungkin ini sedikit keluar dari catatan saya. Ada orang-orang yang mungkin berpikir bahwa wah Allah jadinya diktator dong ya. Kayaknya maksa banget kita harus percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru diselamatkan. Ini mungkin saya coba sharingkan pandangan saya. Sebenarnya waktu manusia sejak kejadian di Taman Eden, mereka sudah berada di dalam atau di bawah penghukuman ya, karena upah dosa adalah maut ya. Dan kondisi di bawah penghukuman ini hanya bisa diselesaikan saat kita ada di dalam Kristus. Jadi Allah menghukum kita bukan karena kita tidak menerima Kristus, tapi karena memang di luar Kristus itu adalah kondisi terhukum. Ya. Di luar Kristus itu adalah posisi terhukum. Tapi karena Allah begitu mengasihi kita, Dia datang ke dunia supaya kita di dalam Kristus keluar ya dari dimensi penghukuman ini atau area yang penuh dengan penghukuman ini. Kita masuk di dalam dimensi yang berbeda di dalam Kristus. Jadi bukan karena kita menolak Kristus baru Allah menghukum. Karena tanpa Kristus kita sudah ada di dalam penghukuman, sudah di bawah penghukuman. Ini yang perlu kita sadari. Dan Allah menunjukkan kasih-Nya, Dia ingin sebanyak-banyaknya orang ada di dalam Kristus, keluar dari suasana atau situasi yang penuh penghukuman ini. Itulah yang perlu kita sadari, betapa pentingnya keberadaan kita di dalam Kristus. Kita lanjutkan, ayat yang berikutnya itu berkata, masih di ayat yang sama, tapi poin yang berikutnya itu berkata bahwa setelah tanpa Kristus, dikatakan bahwa tidak termasuk kewargaan Israel. Jadi ini berarti kita dihitung seperti nggak punya warga negara
ya. Karena sepertinya yang diakui adalah kewargaan Israel. Berarti di luar itu nggak ada kewargaan. Allah memanggil Abraham dan melalui dia Allah ini membangun satu bangsa, benar ya? Dia memberi mereka hukumnya, ya, hukum Taurat, dan berkat-berkatnya begitu luar biasa. Kita melihat bagaimana masa dari Raja Salomo begitu luar biasa dengan hikmat, kekayaan, bahkan semua bangsa-bangsa datang untuk mendengar hikmat Salomo. Dan kemudian seiring berjalannya waktu, kalau seseorang ingin memiliki hak istimewa seperti orang Yahudi ini, ada satu istilah yang muncul, namanya adalah proselit. Ya, kalau seorang non-Yahudi mau memasuki bangsa itu, maka dia melalui satu proses yang namanya proselit. Tetapi secara jasmani dia tidak dilahirkan di dalam bangsa Yahudi. Tadi kayaknya ada ya penjelasannya di dalam Alkitab ini ya, yang mengatakan bahwa kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia. Jadi secara fisik bukan warga Israel. Tetapi kemudian saat Yudaisme ini menjadi satu agama, maka ada banyak orang yang sepertinya ditarik untuk bisa menganut agama Yahudi. Ini terjadi di Matius 25 ayat 13 ya, waktu Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi. Jadi proselit ini adalah satu proses di mana orang-orang dari bangsa non-Yahudi memeluk agama Yahudi, dan bagi yang laki-laki untuk menunjukkan keyahudiannya, kesungguhannya mengikuti agama Yahudi adalah mereka memberi diri mereka untuk disunat juga. Saya pikir ini sangat relevan dengan apa yang baru kita pelajari di surat Galatia ya, berkaitan dengan sunat di sana. Jadi memang ada orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang ingin memeluk atau ditarik untuk menganut agama Yahudi, mereka melalui proses seperti inilah yang namanya proselit ini tadi. Proselit sendiri memiliki arti pendatang, yaitu dari bahasa Yunani. Nah, jadi ini satu proses perpindahan agama sebenarnya. Jadi orang-orang bangsa lain ingin menganut agama Yahudi dengan harapan juga mereka bisa memperoleh berkat dan sebagainya, dan akhirnya mereka menjalani ritual itu, yang laki-laki kemudian memberi diri untuk disunat. Kemudian dalam perkembangannya lagi, proses proselit ini bahkan digolongkan. Ada dua macam. Ada proselit yang saleh dan proselit gerbang. Nah, kalau yang proselit gerbang ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak mau disunat. Ya, jadi mereka memang memuliakan Allah, menyembah Yahweh Elohim, tetapi tidak disunat. Nah, golongan orang-orang ini, mereka itu tidak diterima di dalam masyarakat Yahudi. Mereka menyembahnya di luar. Disebut sebagai proselit gerbang ini karena mereka tinggal di luar gerbang Bait Allah di Yerusalem, di pelataran, masih tergolong orang kafir ya. Dan mereka hanya boleh berdoa ya di luar gitu. Tidak masuk di dalam kewargaan Israel. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan yang berikutnya. Setelah dikatakan bahwa tanpa kewargaan, poin yang berikutnya adalah tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Ketentuan-ketentuan ini maksudnya adalah hukum Taurat. Kita tidak punya perjanjian dengan Allah. Sementara berkat orang-orang bukan Yahudi ini sebenarnya Allah berikan melalui Abraham ya. Waktu berbicara mengenai Abraham, di sana ada poin yang mengatakan bahwa siapa yang memberkati kamu akan diberkati. Jadi sebenarnya ada salurannya yang Tuhan ciptakan lewat Abraham. Tapi Allah sendiri tidak secara khusus membuat perjanjian apapun dengan bangsa-bangsa bukan Yahudi. Harapannya itu tadi di awal, bahwa orang Yahudi menjadi percontohan, kemudian menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain. Orang-orang bukan Yahudi ini jadi dihitung seperti orang asing ya, karena kita tidak memiliki perjanjian secara khusus dengan Allah. Sepertinya Allah tidak berurusan dengan kita. Sehingga orang-orang non-Yahudi ini seperti alien ya, seperti alien, makhluk asing, orang asing, terdiskriminasi.
Yang berikutnya setelah dikatakan bahwa bangsa non-Yahudi ini tanpa kewargaan, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Yang berikutnya adalah tanpa pengharapan. Tanpa pengharapan. Saat kita melihat Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang hidup, maka kalau berbicara tentang pengharapan itu adalah satu hal yang melegakan. Karena artinya kita berharap pada pribadi yang hidup. Ya, saat kita melihat bahwa ya Allah yang aku sembah ini adalah Allah yang hidup, dia pribadi yang hidup, dia dinamis, dia bergerak. Maka kalau kita berharap pada sesuatu yang hidup, itu masih masuk akal. Nah, coba bayangkan bangsa-bangsa lain yang dikatakan tanpa Allah, tanpa Kristus, mereka hanya membayangkan sosok ilahi, mencoba untuk membuat Allahnya sendiri dengan tangannya. Mereka juga mungkin nggak tahu apakah ini Allah, ini dewa benar-benar hidup atau enggak. Maka Paulus katakan ini tidak punya pengharapan, tanpa pengharapan. Mereka nggak tahu apakah dewa atau Tuhan yang dia sembah ini benar-benar hidup, ataukah hanya bayangannya dia sendiri, ataukah hanya ciptaannya sendiri. Jadi sepertinya sangat tidak pasti saat berbicara tentang pengharapan dengan orang-orang dari golongan ini. Karena mereka sendiri nggak tahu pengharapannya ini kemana. Apakah aku berharap pada satu pribadi yang benar-benar hidup, ada atau enggak ini. Semoga semuanya bersifat semoga. Ya, berbeda dengan kita saat kita tahu bahwa ya Allah yang aku sembah ini adalah Allah yang hidup. Dia hidup, dia bergerak, dia dinamis, dia sangat kreatif. Maka kalau berbicara tentang sesuatu yang hidup, maka kita bisa punya pengharapan. Bahkan janji Tuhan mengatakan bahwa Allah kita berkuasa menggenapi apa yang dia janjikan. Artinya kita bisa punya pengharapan. Kenapa? Karena dia Allah yang hidup dan dia berkuasa. Berbeda dengan orang-orang yang dikatakan tanpa Kristus, di luar Allah. Mereka hanya bisa menciptakan apa yang mereka bisa sembah, apa yang mereka bisa agungkan. Apakah itu hidup? Gak ada yang tahu. Berbicara mengenai pengharapan, tidak ada jaminan di sana. Yang berikutnya adalah tanpa Allah, ya. Dan tanpa Allah di dalam dunia, ayat 12 bagian yang terakhir. Tanpa Allah. Ini kita berbicara dengan istilah yang dianggap oleh orang Yahudi ya tentang bangsa-bangsa lain, yaitu dikatakan orang kafir. Orang kafir ini memiliki banyak sekali dewa. Jadi seperti yang ditemukan Paulus di Athena, kita tahu ceritanya, di sana ada banyak Allah, ada banyak Tuhan. Tetapi orang kafir tidak peduli seberapa religius atau moralnya dia, tetap aja dia tidak mengenal Tuhan yang benar itu yang mana. Seperti yang saya katakan tadi waktu berbicara mengenai pengharapan. Dewanya banyak. Semoga salah satunya ini bisa memberi pertolongan. Tapi yang mana yang benar gitu? Gak tahu. Sehingga kita sediakan banyak opsi. Semoga salah satunya ini bisa memberikan pertolongan. Karena gak tahu yang mana yang benar. Semoga salah satunya ini bisa menjadi jalan keluar. Saudara percaya atau nggak percaya, sebenarnya zaman sekarang pun banyak sekali orang-orang yang mengaku dirinya beragama Kristen, orang Kristen. Tapi ternyata melihat Allah, melihat Kristus hanya sebagai salah satu Tuhan. Saya pernah dengar ada satu keluarga sedang tertimpa masalah dan karena udah mentok sekali masalahnya, nggak tahu mau diselesaikan bagaimana. Salah satu anggota keluarga menyarankan bahwa gimana kalau kita ke dukun aja. Kemudian yang lainnya bilang, loh kenapa seperti itu? Dan dia dengan tulus hati menjawab, ya kalau Yesus gak sanggup kita punya backup, kita punya cadangan. Ini merupakan sesuatu hal yang ironis bahwa ternyata ada banyak orang Kristen tidak mengenal Allahnya dengan benar. Ya. Ini kita sudah bahas di Efesus pasal yang pertama, waktu Paulus berdoa supaya mata hati kita diterangkan untuk mengenal Dia dengan benar. Karena ternyata kita bisa mengenal Dia dengan salah. Bukan hanya melihat Dia sebagai Allah yang pemarah, tapi tidak melihat Dia sebagai Allah yang berkuasa. Sehingga kita mulai dengan daya upaya kita, mulai menciptakan cadangan-cadangan yang lain. Berjaga-jaga, mana tahu kalau Yesus kurang sanggup, saya punya cadangan. Ini berarti kita tidak mengenal Allah dengan benar. Kita tidak melihat dirinya dengan sesungguhnya.
sehingga kita tidak memahami kekayaan yang kita miliki di dalam Dia. Inilah yang Paulus soroti kembali di pasal yang kedua. Sesuatu yang sangat ironis ya. Waktu berbicara mengenai orang-orang dari bangsa lain, orang-orang yang tidak mengenal Allah, mungkin kita masih bisa paham. Tapi kalau orang Kristen, katanya orang Kristen, sampai tidak mengenal Allahnya dengan benar, maka ini bisa dikatakan seperti pepatah ya. Pepatah kalau kita pelajari dalam pelajaran bahasa Indonesia zaman dulu. Tikus mati di lumbung beras. Kita sebenarnya sangat diberkati, tapi kita nggak tahu berkat itu dan kita memandangnya dengan cara yang salah. Ini merupakan satu hal yang sangat-sangat ironis sekali. Jadi kalau kita melihat ya di Mazmur 115, di situ penulis membandingkan Allah yang benar dengan berhala-berhala orang kafir. Perlu dicatat bahwa penderitaan rohani orang-orang bukan Yahudi ini bukan disebabkan oleh Allah, tetapi karena tidak adanya Kristus di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mengenal Allah yang benar. Hari ini mungkin agak sedikit kita melihat bolak-balik ya dari Efesus dan Roma ya, karena penjelasan dari Paulus ini sangat berkaitan satu dengan yang lain. Sebenarnya bagaimana sih manusia dengan Allah? Kondisinya itu bagaimana sih pada awalnya? Dan sekali lagi kita melihat atau yang menjadi tolok ukur kita adalah apa yang dicatat di dalam Alkitab. Paulus berkata bahwa orang-orang bukan Yahudi itu sebenarnya mengenal Allah yang benar, tapi dengan sengaja menolak untuk menghormati Dia. Saudara bisa baca ini di Roma 1 ayat 18 sampai 23. Kalau kita melihat sejarah penciptaan manusia, ini berbicara sebelum bangsa Israel dibentuk ya. Jadi masih bicara mengenai manusia. Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Akan tetapi yang terjadi berikutnya ini bukan evolusi. Kalau evolusi itu adalah perubahan ke tingkatan yang lebih baik ya. Tapi yang terjadi dengan manusia dalam hubungannya dengan Allah itu devolusi, penurunan. Kalau kita melihat dalam Alkitab, pada awalnya Allah menyatakan pribadinya kepada manusia. Dia menyatakan pribadinya, menyatakan kasihnya. Supaya manusia ini tahu Allah yang benar itu yang mana. Akan tetapi ternyata manusia di dalam prosesnya mereka menolak Allah. Mereka menolak kasih itu. Ada kemunduran di dalam hubungan Allah dengan manusia. Kalau kita melihat dari 11 pasal pertama di kitab Kejadian, 11 pasal pertama ya sebelum masuk ke kisah Abraham dipanggil Tuhan dan Tuhan membentuk bangsa Israel dari Abraham. Itu sebenarnya satu permulaan kisah di mana Allah berbicara dengan manusia secara umum. Karena kemudian setelah bangsa Israel terbentuk, maka disitulah ada pengudusan, itu tadi pemisahan bangsa Israel dari bangsa-bangsa lain. Waktu di Taman Eden ya terjadi pelanggaran di sana, kemudian manusia terpisah dari Allah. Kemudian yang berikutnya kita tahu saudara dengan saudara terpisah. Kain dan Habel. Kemudian yang berikutnya lagi kita mengingat kejadian di waktu manusia mencoba untuk membangun menara Babel ya, dan kemudian Allah menyerahkan mereka. Ada keterpisahan, ada perpecahan. Oleh karena itu ada banyak sekali hal-hal yang dimana sebenarnya Allah itu berusaha menyatakan dirinya, tapi manusia dengan hikmatnya sendiri. Dan akhirnya makin terpisah. Terpisahnya itu makin jauh. Manusia dengan Allah, manusia dengan manusia. Oleh karena itu waktu Allah memanggil Abraham, membentuk bangsa Israel dari Abraham, sebenarnya ada satu niat, satu rencana yang sangat luar biasa. Agar melalui bangsa Israel, Allah dapat kembali menyatakan dirinya sebagai satu-satunya Allah yang benar. Dan bersama dengan orang Yahudi, dia menyimpan firman-Nya supaya melalui orang Yahudi dia menyatakan juru selamat kepada dunia. Israel seharusnya menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain agar mereka juga dapat diselamatkan. Akan tetapi dari Israel kita juga melihat bagaimana manusia dalam sifat alaminya yang penuh dosa tidak bisa menjangkau Allah. Allah lah yang harus datang
menjangkau manusia. Sekalipun sudah diberikan perintah, ternyata manusia dengan kekuatannya memang gak bisa. Dia harus angkat tangan, angkat bendera putih, Tuhan aku gak bisa. Dan memang hanya kasih karunia Tuhan yang bisa menyelesaikan semua permasalahan itu. Fakta ini merupakan satu, kita bisa bilang mungkin entah peringatan kah atau satu pelajaran bagi jemaat atau gereja pada masa kini juga. Bukan hanya orang-orang yang di Efesus pada masa itu. Apakah kita di gereja, kita benar-benar menghadirkan Kristus di dalam apa yang kita sampaikan? Apakah kita sebagai gereja menyatakan Kristus dimanapun kita berada, baik secara kolektif maupun sebagai individu? Ataukah kita sama saja dengan orang-orang yang lain yang tanpa Kristus, hanya sekedar mempunyai identitas agama Kristen, tetapi tidak menghidupi kekristenan itu sendiri? Apakah kita jadi sama seperti bangsa Israel yang harusnya kita menjadi percontohan untuk menunjukkan Allah yang benar itu kepada dunia? Ataukah kita orang Kristen hanya di KTP tapi tidak menampakkan Kristus? Coba apa yang kita pelajari malam ini bisa menjadi satu bahan refleksi bagi kita semua. Apakah aku menyatakan Kristus? Apakah aku menunjukkan memiliki Kristus di dalam apapun yang aku lakukan? Dalam perkataan, dalam tindakan, dalam perbuatan? Ataukah hanya sekedar orang yang mempunyai agama Kristen tetapi tidak membawa dampak apa-apa? Seharusnya gereja adalah menjadi pusat di mana Kristus benar-benar dinyatakan secara kuat, menjadi saksi supaya lebih banyak orang lagi melihat bahwa ini loh percontohan, ya, percontohan orang-orang yang menyembah Allah yang benar, yang mengenal Allah yang benar, bagaimana Allah menyertai mereka. Sehingga itu menjadi kesaksian supaya keselamatan ini bisa diterima oleh bangsa-bangsa lain. Saya katakan bangsa-bangsa lain karena sekarang kita di dalam Kristus adalah warga negara kerajaan surga, ya. Oleh karena itu kita perlu menyatakan ini untuk bangsa-bangsa lain yang di luar kerajaan surga itu, supaya mereka bisa melihat, oh seperti ini loh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita bisa menjadi saksi. Jadi sebenarnya ini satu perjalanan misi yang masuk kepada lingkup yang lebih besar. Dulu Allah mencoba memakai bangsa Israel menjadi percontohan untuk bangsa-bangsa lain. Tetapi sekarang di dalam perjanjian baru, kitalah yang menjadi percontohan bagi orang-orang di luar sana untuk melihat kehidupan warga negara kerajaan surga itu seperti apa. Ya, nah itu tadi di 2 ayat pertama yang kita baca pada malam hari ini berbicara mengenai pemisahan. Jadi ada pemisahan yang signifikan antara orang-orang dari bangsa lain atau orang-orang non-Yahudi. Yaitu kondisi yang tanpa Kristus, tanpa pengharapan, tanpa mempunyai perjanjian dengan Allah, dan tanpa Allah itu sendiri. Yang berikutnya adalah rekonsiliasi. Kata rekonsiliasi ini biasanya kita pakai ya untuk mendamaikan dua pihak. Ya, harus ada rekonsiliasi supaya bisa berdamai kembali. Hubungan yang tadinya terpisah bisa disambung kembali. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ayatnya mulai dari 13 sampai 18 ya, Efesus pasal yang kedua. Jadi bagian ini berbicara tentang campur tangan Allah yang penuh kasih atas orang-orang berdosa yang terhilang. Perseteruan ya, ada kata perseteruan yang muncul di sana. Perseteruan atau permusuhan, konflik adalah kata kunci pada bagian ini. Dan Anda akan mencatat bahwa itu adalah perseteruan atau konflik ganda. Ya. Yang mengalami perseteruan di sini ada 2, yaitu antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, dan kemudian juga antara orang berdosa dan Allah. Jadi waktu berbicara mengenai orang berdosa, ini bukan hanya bangsa-bangsa lain, karena ternyata orang Yahudi pun juga berdosa. Dan di sini dikatakan bahwa nggak ada satu orang pun yang benar ya. Bahkan yang memiliki hukum Taurat pun mereka tidak mampu untuk melakukannya. Sehingga waktu berbicara mengenai orang berdosa, ini manusia secara keseluruhan, semuanya. Jadi yang pertama ada konflik antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Ya, karena orang Yahudi memandang rendah orang non-Yahudi, dan kemudian ada konflik antara orang berdosa dan Allah, ada pemisahan di sana. Paulus menggambarkan di sini misi perdamaian terbesar dalam sejarah karena ini menyangkut Allah dan manusia.
Yesus Kristus tidak hanya mendamaikan orang Yahudi dan non-Yahudi, karena dikatakan bahwa yang jauh itu sudah menjadi dekat dan dipersatukan di dalam Kristus menjadi satu tubuh ya. Tadi kita ada baca ayatnya, coba saya lihat kembali supaya bisa kita refresh. Karena dialah damai sejahtera kita, ayat 14, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dua, Yahudi, non-Yahudi, menjadi satu tubuh, yaitu jemaat, gereja, orang percaya dengan Allah oleh salib. Ini merupakan satu karya pendamaian yang begitu luar biasa. Satu karya salib menyelesaikan semua masalah keterpisahan yang ada. Jadi Yesus bukan hanya mendamaikan atau mempersatukan orang Yahudi dan non-Yahudi, yang satu menganggap dirinya lebih tinggi karena merasa mempunyai hubungan dengan Allah, memandang rendah yang lain sebagai bangsa-bangsa yang tidak mempunyai hubungan dengan Allah. Tetapi keduanya dipersatukan. Bukan lagi berbicara mengenai bangsa, Yahudi, non-Yahudi. Tetapi keduanya dipersatukan menjadi satu tubuh Kristus, gereja, jemaat. Dan keduanya dipersatukan dengan Allah di dalam Kristus oleh salib. Jadi kata rekonsiliasi ini berarti mempersatukan kembali. Kita tahu bahwa dosa memang adalah pemisah terbesar dari dunia, di dalam dunia ya. Saya sudah berikan sedikit ringkasan tadi bahwa dosa ini memang dampaknya itu memecah belah sejak awal sejarah manusia. Mulai dari Adam dan Hawa, kemudian tadi kita sudah lihat ada mengenai Kain dan Habel, kemudian peristiwa di Menara Babel ya. Dan kemudian saat itulah Tuhan memanggil Abraham. Dan melalui bangsa Israel yang dibentuk lewat Abraham, Yesus Kristus datang ke dunia. Dan lewat karyanya di kayu salib, ia menghapus permusuhan antara orang Yahudi dan non-Yahudi, serta mempersatukan mereka semua menjadi satu tubuh Kristus, dan oleh salib diperdamaikan dengan Allah. Oke, jadi kalau kita melihat kembali dua permusuhan ini ya, kalau dipecah lagi ya, coba kita bahas satu persatu, dua permusuhan ini. Permusuhan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Allah itu kita tahu bahwa telah menempatkan ada pemisahan ya antara orang Yahudi dan non-Yahudi karena ada satu tujuan khusus, yaitu untuk menyatakan tentang kebenarannya Allah yang benar yang memberkati bangsa Israel supaya mereka menjadi percontohan bagi bangsa-bangsa lain. Dan tujuan ini adalah agar perbedaan-perbedaan ini bukan untuk membuat satu bangsa itu merasa dirinya lebih tinggi dari bangsa lain, tetapi supaya bangsa ini menjadi panutan bagi yang lain. Ternyata hal ini sulit diterima oleh gereja mula-mula selama berabad-abad. Karena orang Yahudi sendiri sudah melihat dirinya berbeda dari bangsa lain. Dan apa sih pemicu dari yang membuat mereka begitu bangga dengan dirinya? Ternyata ada di dalam ritual agama mereka ya, dalam hukum Taurat. Karena dalam hukum Taurat ini mengatur tentang agama, ritual mereka dalam menyembah Allah, pakaian mereka, makanan, dan peraturan-peraturan dalam kehidupan mereka. Saudara tahu ya bahwa pakaian pun diatur di dalam hukum Taurat. Kalau yang mau membaca lagi, dikatakan bahwa kita nggak boleh pakai baju yang bahannya itu campur. Jadi harus satu jenis bahan, gak boleh kalau bercampur ya. Kalau sekarang kita beli baju kan kita bisa lihat tuh labelnya ya, berapa persen katun, berapa persen polyester gitu misalnya, atau ada lagi bahan-bahan yang lain. Nah ini menurut hukum Taurat gak boleh, itu sudah melanggar. Kalau makanan kita mungkin semua tahu ya, bahkan mungkin agak sedikit nyeleneh gitu ya. Bahkan peraturan untuk BAB pun ada tertulis di dalam hukum Taurat. Nah kalau yang penasaran silahkan ya dicari. Emang ada ya peraturan kayak gitu? Ada ya, ada peraturannya. Jadi betapa terperincinya peraturan di dalam hukum Taurat ini sampai semuanya diatur. Langkah demi langkah semuanya diatur.
Pertanyaannya sekarang, haruskah seorang non-Yahudi itu menjadi orang Yahudi untuk menjadi orang Kristen? Karena ternyata dalam kehidupan kita sekarang kadang-kadang kita blur. Kita pikir orang Kristen itu ya peraturan itu ya 10 perintah Allah itu. Ditambah lagi dengan semua ada total 613 peraturan. Ya kan? Kita kadang-kadang bangga gitu loh bahwa ya kita harus hafal semua hukum-hukum itu. Itulah yang menandakan identitasku sebagai orang Kristen. Permasalahan itu tidak pernah direncanakan untuk menjadi bagian kita. Kita dari bangsa-bangsa lain pada awalnya memang tidak diberikan hukum Taurat. Tapi ada hukum Taurat di dalam hati nurani kita. Roma menjelaskan seperti itu. Ya. Tapi kemudian sekarang saat kita menjadi orang Kristen, entah bagaimana kita mengadopsi peraturan-peraturan dari Yudaisme menjadi bagian dari agama kita. Sehingga muncul pertanyaan ini, apakah seorang non-Yahudi, saya dan saudara non-Yahudi, harus menjadi orang Yahudi supaya dia bisa menjadi orang Kristen? Jawabannya tentu tidak. Karena orang Yahudi dan bukan Yahudi diselamatkan dengan cara yang sama, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Lalu apa tujuannya ada hukum Taurat? Itu ada di dalam bagian Alkitab kita. Di sana tujuannya adalah untuk menunjukkan betapa besarnya kasih Allah bagi kita. Untuk menunjukkan bahwa manusia tidak bisa mencapai Allah dengan mencoba mentaati standar Allah. Oleh karena itu satu-satunya cara kita hanyalah lewat Kristus. Makanya di dalam hal ini sebenarnya mempengaruhi cara kita membaca Alkitab. Kalau kita membaca Alkitab dengan cara memilah-milah mana yang untuk saya, mana yang enggak, tidak melihatnya sebagai satu keseluruhan secara holistik, maka kita akan salah paham. Tapi kalau kita melihat secara keseluruhan sebagai satu sejarah perjalanan manusia bersama dengan Allah, maka tidak akan ada kebingungan seperti ini. Melihat bahwa kegagalan manusia selama ratusan tahun berabad-abad mencoba menjalani hukum Taurat, bangsa Israel gagal, nggak bisa. Apalagi kita dari bangsa-bangsa lain yang bahkan tidak punya perjanjian dengan Allah, hanya berdasarkan hati nurani. Tapi Yesus datang dan membereskan dua kelompok ini, tidak lagi memakai standar hukum Taurat karena dia sudah genapi itu, tapi dipersatukan di dalam Dia. Supaya kita mempunyai kembali hubungan dengan Allah yang benar itu. Oleh karena itu sekali lagi, poin di malam hari ini adalah, apakah seorang non-Yahudi perlu untuk menjadi orang Yahudi untuk menjadi orang Kristen? Jawabannya tidak, ya. Tetapi yang membedakan kita adalah kita sekarang ada di dalam Kristus. Bukan berdasarkan perbuatan baik, bukan berdasarkan ketentuan-ketentuan atau hukum-hukum tertentu. Lalu kemudian kalau muncul pertanyaan, berarti apakah kekristenan itu tanpa peraturan? Saya beberapa waktu yang lalu melihat kembali status saya karena diingatkan oleh Facebook. Di sana saya pernah kutip ya satu pernyataan bahwa Injil diberitakan tanpa penghakiman itu penghakiman kalau diberitakan itu hanya menjadi diagnosa penyakit tanpa obat. Benar ya, di sini ada salah seorang nakes juga yang ikut bersama dengan kita dalam Bible Study malam hari ini. Jadi kalau kita memberitakan penghakiman, maka itu hanya menjadi satu diagnosa penyakit tanpa obatnya. Tetapi kalau hanya memberitakan Injil tanpa memberitahu bahwa konsekuensi dari tanpa Kristus itu ada penghukuman, maka bagi orang-orang yang menganggap bahwa aku gak butuh keselamatan, mereka hanya melihat itu sebagai satu kabar baik tapi aku gak butuh. Karena dia tidak menyadari bahwa ada konsekuensi di luar Kristus. Tapi apakah Injil itu berkaitan dengan hukum Taurat? Tidak. Tetapi juga tidak membuat bahwa Injil itu menjadi sesuatu yang seenaknya, tanpa aturan, menjadi sesuka-sukanya. Enggak. Jadi sebenarnya hukum Taurat dan Injil ini merupakan satu runtutan ya. Sesuatu yang berurutan untuk menunjukkan ketidakmampuan manusia sampai kepada solusinya, yaitu kabar baik tentang apa yang Yesus sudah lakukan. Jadi kembali lagi bahwa
Orang non-Yahudi itu tidak perlu menjadi orang Yahudi untuk menjadi orang Kristen. Gak perlu melakukan yang tadi kita sudah bahas di awal tadi, proselit itu tadi. Ya, proses seperti itu tidak perlu dilakukan. Karena apa yang Yesus sudah lakukan itu, karyanya di kayu salib, sudah membuat perseteruan atau permusuhan itu dibereskan sekali untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi hal yang memisahkan kita dengan Allah. Tidak ada lagi tembok pemisah. Di Alkitab tadi dikatakan bahwa menghancurkan tembok pemisah. Tidak ada lagi yang menghalangi antara kita dengan orang lain, antara kita dengan Allah. Oleh karena itu, waktu dikatakan Tuhan Yesus di atas kayu salib ya, tirai bait suci terbelah. Ini merupakan satu hal yang terjadi secara fisik. Tapi kalau kita melihat dalam aspek rohaninya, tidak ada lagi penghalang. Antar sesama manusia seharusnya tidak ada lagi diskriminasi antar sesama manusia. Karena Allah sendiri yang sudah menghancurkan semua pemisah-pemisah itu. Bahkan Dia sendiri membuka akses selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Tidak ada lagi penghalang antara kita dengan Dia. Kalau Allah sendiri sudah merubuhkan semua pemisah itu, kenapa kita mencoba membangun tembok pemisah itu? Dengan diri kita sendiri, dengan orang lain, cara pandang kita yang hal-hal yang diskriminatif. Padahal Allah sendiri tidak pengen ada seperti itu. Satu hal yang mungkin saya lihat yang memisahkan tapi nggak benar-benar memisahkan juga. Ini agak tricky ya pernyataannya. Dikatakan bahwa kita ada di dunia ini tapi tidak berasal dari dunia ini ya. Kita menjalani yang namanya pengudusan atau pemisahan kita itu. Ya, pemisahan, terpisah dari sistem dunia ini. Tetapi selama kita ada di dunia ini untuk menyatakan tentang Kristus bagi orang-orang lain. Jadi kita tidak hidup sama seperti orang-orang yang menjalani sistem dunia, tapi kita tidak menjauhi mereka. Justru kita bergaul dengan mereka untuk menyatakan tentang Kristus, menjadi saksi. Kalau misalnya kita juga nggak mau bergaul ya, aku hanya bergaul dengan teman-teman segerejaku aja deh gitu. Atau mungkin dalam kelompok-kelompok tertentu, maka tidak bisa memberitakan tentang Kristus itu bagi orang lain. Akan tetapi salah juga kalau misalnya kita bergaul dengan semua orang dan kemudian kita mengikuti sistem dunia ini. Karena berarti kita tidak sedang menjalani identitas kita yang sebenarnya sebagai warga kerajaan surga itu tadi. Oleh karena itu ini ada pemisahan dalam konteks yang berbeda ya, berbeda dengan apa yang dulu terjadi pada orang Yahudi dan non-Yahudi. Diskriminatifnya tuh bukan yang seperti itu, tetapi dalam konteks yang berbeda. Kita, warga negara kerajaan surga, masih berada di dunia ini untuk menyatakan tentang Kristus, menjadi percontohan. Seperti rencana awal Allah dengan bangsa Israel untuk menjadi percontohan bagi bangsa-bangsa lain. Ya, kira-kira seperti itu ya. Dan berbicara mengenai pemisahan-pemisahan seperti ini, setelah tadi kita sudah melihat pemisahan yang terjadi atau permusuhan, perseteruan yang terjadi antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Yang berikutnya adalah ada perseteruan antara orang berdosa dan Allah. Ini di ayat 16 sampai 18 yang sekaligus juga akan menutup kebersamaan kita pada malam hari ini. Jadi bukan hanya bangsa-bangsa non-Yahudi yang perlu didamaikan dengan orang Yahudi, tetapi baik orang Yahudi maupun non-Yahudi perlu didamaikan dengan Allah. Jadi ini adalah satu kesimpulan untuk menyatakan bahwa semua orang itu berdosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Inilah yang dinyatakan oleh Rasul Paulus yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 15. Petrus berkata bahwa dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Kisah Rasul 15 ayat 9 sampai dengan 11. Petrus menyatakan bahwa tidak ada perbedaan.
Allah tidak mengadakan perbedaan antara kita dan mereka. Kita maksudnya waktu itu Rasul Petrus berbicara dalam konteks kita orang Yahudi dengan mereka dari bangsa-bangsa lain. Karena Allah yang telah menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian jangan lagi ditaruh kuk perhambaan, kuk hukum Taurat. Karena kita sendiri bangsa Yahudi tidak bisa memikulnya, nenek moyang kita pun juga gak bisa memikulnya. Gak usah lagi dibebankan pada orang lain. Karena kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Bangsa Yahudi, bangsa non-Yahudi, semua beroleh keselamatan karena iman kepada Kristus. Jadi ini semua merupakan penjelasan, bukan mengenai non-Yahudi atau Yahudi, tetapi kita memang harus mengakui bahwa semua manusia mempunyai permasalahan dosa. Dan satu-satunya jalan yang bisa kita untuk bisa memperoleh kembali hubungan dengan Allah hanya melalui Kristus, hanya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena di dalam Dia kita dipersatukan untuk mempunyai hubungan kembali dengan Allah. Hukum yang dulunya membuat permisahan antara orang Yahudi dan non-Yahudi itu sudah digenapi oleh Kristus. Oleh karena itu berbicara mengenai hukum itu bukan lagi menjadi bagian kita. Tidak ada lagi diskriminasi, tidak ada lagi pemisahan. Rekonsiliasi ini diselesaikan Allah dengan sempurna melalui korban Kristus. Satu kali untuk selama-lamanya. Dengan demikian kita juga mengakhiri untuk Bible Study kita malam hari ini. Minggu depan kita akan bahas selanjutnya mulai ayat yang ke-19. Berbicara mengenai penyatuan. Apa yang terjadi antara orang Yahudi dan non-Yahudi dipersatukan di dalam Kristus. Kita akan lanjutkan minggu depan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.